Oke, baik. Pagi ini kita akan memulai perkuliahan deformasi. Kita akan mereview kembali konsep dari plate tektonik sebelum kemudian kita eh, membahas materi lanjutan, yaitu terkait dengan konsep dari deformasi. Jadi menjelaskan bagaimana eh, pengertian dari deformasi, gaya penyebab deformasi, sebelum kita membahas mengenai parameter deformasi di minggu depan. Jadi dua hal itu yang ingin saya bahas dalam perkuliahan hari ini. Saya akan memulai bagian pertama dari perkuliahan hari ini, yaitu menjelaskan mekanisme penyebab dari pergerakan lempeng. Seperti yang kita bahas dalam perkuliahan sebelumnya, bahwa salah satu diskusi panjang kenapa kemudian konsep dari plate tectonics tidak terlalu populer di masa lalu, yaitu ketika para pendukung konsep tersebut kesulitan untuk menjelaskan penyebab pergerakan lempeng. Walaupun sebenarnya bukti-bukti yang mereka berikan terkait dengan konsep dari plate tectonics pun sebenarnya tidak terlalu kuat waktu itu. Tetapi apabila kita membahas bagian mengenai mekanisme penyebab pergerakan lempeng, sebetulnya sampai saat sekarang pun diskusi masih berkembang. Jadi masih banyak pertanyaan, masih banyak perdebatan mengenai penyebabnya. Saya yakin Anda paham ataupun Anda pernah mendengar di sewaktu Anda masih SMA ataupun kuliah awal TPB gitu ya, bahwa penyebab dari pergerakan lempeng yaitu konveksi dari mantel. Jadi perbedaan suhu di antara inti bumi, outer core, dan juga mantel, terutama terdapat perubahan yang sangat signifikan dari suhu pada upper mantle, kemudian di kerak bumi. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa ketebalan kerak bumi bervariasi, mungkin dari beberapa belas kilo, mungkin dari beberapa puluh kilo, beberapa belas sampai beberapa puluh kilo. Dan yang menarik bahwa kerak bumi lapisan yang sangat tipis dari bumi kita, jadi kerak bumi lapisan yang sangat tipis dari bumi kita harus menahan perbedaan suhu yang sangat luar biasa. Jadi suhu di surface bumi itu rata-rata berkisar antara 0 derajat, dari minus 1 sampai 1 derajat rata-rata ya, suhu permukaan baik daratan ataupun dasar samudra. Begitu masuk ke dalaman 30 kilo, maka suhunya bisa naik sampai 300 derajat, bahkan sampai 600 derajat. Jadi bayangkan sebuah lapisan tipis dengan ketebalan 50 kilo itu harus menahan perbedaan suhu yang sangat drastis. Nah, diyakini perbedaan suhu ini menjadi penyebab dari faktor driving force, faktor pendorong dari pergerakan lempeng. Ini konsep yang kemudian bertahan cukup lama, walaupun kemudian beberapa perdebatan muncul, terutama sekitar tahun 70-an. Jadi diyakini bahwa konveksi mantel, perbedaan suhu, dan ini pun menjelaskan konsep dari plate tectonics. Jadi kemudian ketika perbedaan suhunya sangat besar, maka kemudian kita akan mendapatkan kenaikan arus yang sangat cepat, dan kemudian akhirnya kita akan menemukan batas lempeng yang saling menjauh. Ini konsep yang kemudian banyak diterima sebagai penyebab dari plate tektonik. Jadi konveksi di mantel. Jadi konveksi dari mantel kemudian membuat lempeng bumi bergerak. Traction antara tarikan dari pergerakan flow dari upper mantle kemudian menggerakkan lempeng bumi. Nah, konsep ini kemudian mendapat banyak kritikan. Salah satu kritiknya yaitu bagaimana mungkin sebuah kerak yang rigid dan sangat besar itu bisa bergerak
bisa bergerak. Yang pertama yaitu bagaimana kerak yang sangat rigid dan besar itu bisa bergerak. Jadi Anda kalau bayangkan misalnya Eurasian Plate gitu ya. Eurasian Plate itu kan dari bagian utara dari Eropa sampai Asia. Jadi Europe and Asian Plate gitu ya, Eurasian Plate. Bayangkan plate yang begitu jauh gitu dari pantai utara Siberia gitu sampai pantai selatan Pacitan itu bisa bergerak begitu masif, begitu besar. Bagaimana mungkin kemudian bisa bergerak bersamaan? Dan itu tidak bisa dijelaskan dengan konsep sederhana dari pemahaman sederhana dari plate tectonics. Pemahaman sederhana dari konveksi mantel. Jadi itu penjelasan yang pertama, diskusi yang pertama, bagaimana sebuah plate yang rigid dan besar kemudian bisa bergerak hanya dengan mantle convections gitu ya, rigid dan besar gitu ya. Dan yang kedua yaitu terkait dengan kecepatan lempeng yang bervariasi. Jadi kalau Anda perhatikan beberapa lempeng bergerak lebih cepat dibandingkan lempeng yang lain. Misalnya lempeng Eurasian Plate termasuk lempeng yang bergerak tidak terlalu cepat dibandingkan dengan Australian Plate. Jadi Eurasian Plate itu bergerak kira-kira 2 cm per tahun, Australian Plate itu lebih dari 7 cm. Begitu pula Pasifik. Pasifik itu mendekati 8 cm per tahun. Apabila dijelaskan dengan konvensi mantle convection, jadi seolah-olah ada pergerakan di bawah di bawah kerak bumi atau di upper mantle yang pergerakannya bervariasi gitu ya. Ada yang pergerakannya cepat, ada pergerakannya lambat. Jadi tidak mudah untuk membayangkan variasi dari kecepatan lempeng hanya dengan penjelasan konveksi dari mantel. Dan kemudian ini memperkenalkan konsep yang kedua dan banyak diyakini oleh beberapa pakar dalam beberapa tahun terakhir bahwa konveksi mantel mungkin menjadi salah satu penyebab dari plate tectonics. Jadi convection tractions, jadi tarikan dari pada saat pada saat upper mantle berkonveksi akibat perbedaan dari suhu, itu kemudian berkontribusi menghasilkan sebuah gaya yang menarik mantel. Tetapi ada gaya yang lain yang bekerja. Jadi pada saat kemudian material naik ke atas dan kemudian menghasilkan material yang baru, maka material baru akan menarik ke kiri dan ke kanan yang disebut dengan ridge push, dorongan di atas punggungan gitu. Jadi kalau Anda bisa melihat bahwa misalnya sebagai contoh di tengah Samudra Hindia itu ada ridge. Salah satu yang terkenal itu 90 East Ridge, yaitu ridge yang berada di longitude di bujur 90 derajat. Jadi dan itu salah satu ridge yang pernah aktif. Jadi pernah ada kemudian material yang naik ke atas dan kemudian mendorong ke kiri dan ke kanan. Ini pun menghasilkan gaya tambahan. Jadi gaya ridge push ini menghasilkan gaya tambahan. Tetapi yang paling penting dan dianggap sebagai kontributor utama dari plate tectonics yaitu slab pull. Jadi ketika sebuah slab kemudian karena densitasnya lebih berat dibandingkan dengan suatu kerak, karena densitasnya lebih berat daripada kerak yang lain dan kemudian masuk ke bagian dalam, kita sebut dengan slab. Pada saat kerak ini masuk ke bagian dalam, maka dia menarik bagian dari lempeng ke bawah dan ini menghasilkan gaya yang sangat besar dan dianggap sebagai penyebab dari kontributor dari plate tectonics. Jadi beberapa konsep baru mengenai plate tectonic menjelaskan penyebab dari pergerakan lempeng tidak hanya konveksi mantel dan itu dianggap masih mungkin.
Tetapi kemudian beberapa gaya yang lain, diantaranya slab pull dan ridge push, itu memberikan kontribusi yang besar dalam pergerakan lempeng. Ada sebuah paper yang ditulis oleh Forsythe dan Ueda tahun 75, dan Ueda pun membuat paper yang baru menjelaskan gaya-gaya yang bekerja di dalam lempeng. Beliau menjelaskan bahwa tanpa memasukkan konveksi mantel pun sudah cukup untuk kemudian membuat sebuah plate bergerak gitu ya. Jadi beliau menjelaskan beberapa gaya, misalnya di sini di dalam papernya, yaitu ridge push, dorongan di ridge, kemudian slab pull, ini yang paling besar, ini slab pull, tarikan dari slab turun ke bawah. Kemudian ada negative buoyancy, jadi negative buoyancy itu ketika slab itu tenggelam. Kemudian ada ketika transanctions, ketika transnya kemudian masuk ke bagian dalam gitu ya. Jadi gaya-gaya ini yang kemudian menurut paper Forsythe dan Ueda dianggap sudah cukup untuk membuat sebuah lempeng bergerak. Sehingga di dalam konsep yang dijelaskan dalam paper ini bahwa Tektonik itu bukan konveksi di mantel, tapi konveksi top down katanya. Jadi konveksi di atas, jadi top down convections. Itu hanya untuk menjelaskan bahwa sebetulnya cukup gaya untuk menggerakkan lempeng tanpa kemudian tanpa mantle convection. Walaupun kemudian beberapa konsep masih memasukkan mantle convection sebagai gaya tambahan. Jadi kemudian ada slab pull, dianggap yang paling besar, ridge push, convection mantle, ada negative buoyancy, ada kemudian satu lagi ada transanctions gitu ya, trans yang tersedot masuk ke bawah. Itu dianggap sebagai gaya-gaya penyebab dari pergerakan lempeng. Itu konsep-konsep yang kemudian berkembang dalam beberapa tahun terakhir untuk menjelaskan plate motions, plate tectonics. Jadi menurut saya pribadi bahwa model yang ini, model kombinasi ini adalah model yang lebih bisa menjelaskan pergerakan lempeng daripada hanya konsep dari mantel konveksi. Jadi mantel konveksi diyakini memberikan kontribusi, tetapi model-model yang kombinasi itu bisa menjelaskan dengan lebih baik, dan bukti-bukti kegempaan memperlihatkan hal-hal tersebut. Baik, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pada Anda terkait dengan konsep dari tektonik lempeng, dan ada hadiah apabila Anda yang mampu menjawab pertanyaan ini. Mohon diperhatikan. Jadi silahkan bagi yang bisa menjawab, Anda bisa raise hand atau bisa langsung sebaiknya Anda raise hand dulu ya kalau Anda ingin menjawab. Nanti akan saya minta Anda untuk menjawab. Pertanyaannya adalah, Anda perhatikan gambar yang di bawah. Ini mungkin gambar yang sering Anda lihat. Ini salah satu produk dari IGA Station yang dikelola oleh dikelola oleh JPL. Gambar ini memperlihatkan pergerakan lempeng, recent pergerakan lempeng, jadi pergerakan lempeng terbaru dalam rentang interseismik. Jadi pengaruh gempa sudah dihilangkan. Jadi ini menjelaskan pergerakan lempeng yang terkini dan pergerakannya linear gitu ya. Itu yang menarik, bahwa pergerakan lempeng itu linear dalam waktu yang panjang. Tapi pada saat kita lihat datanya detail, itu tidak linear ya, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat. Nah, pertanyaannya yaitu, dengan menggunakan konsep dari plate tectonics yang tadi dijelaskan di awal, coba Anda jelaskan mengapa kecepatan lempeng bervariasi. Yaitu misalnya mengapa kecepatan lempeng Australia lebih cepat dari kecepatan lempeng Eurasia. Anda bisa melihat vektornya. Jadi Australia ini misalnya salah satu titik pengamatan yang menggambarkan lempeng Australia yang dekat dengan kita itu ada di Christmas Island. Ini pergerakannya, ini kalau skalanya adalah
ini skalanya 5 cm, maka pergerakannya lebih dari 7 cm ya. Jadi pergerakan Christmas Island itu atau menggambarkan pergerakan dari Australian Plate itu lebih dari 7 cm. Nah, sebagai perbandingan yaitu pergerakan dari Eurasian Plate, ini misalnya salah satu titik yang ada di Cibinong, Anda bisa melihat bahwa kira-kira setengahnya dari skala ini. Jadi ini hanya bergerak 2 cm, 2,2 cm lah kira-kira. Dan ini 7 cm. Jadi pergerakan lempeng dari Australia itu 3 kali lebih cepat ya, lebih dari 3 kali lebih cepat dari pergerakan lempeng Eurasian. Jelaskan mengapa hal itu terjadi. Silakan yang bisa menjawab, saya berikan hadiah. Hadiahnya bukan sesuatu yang mahal, yaitu saya punya USB. USB ya. External hard disk, apa USB drive. Ya betul. Penyimpanan dalam USB. Jadi bagi Anda yang bisa menjawab, Anda bisa mendapatkan USB, ada tulisannya FTP. Entah berapa giga. Entah berapa mega, berapa giga ya. Silakan bagi Anda yang bisa menjawab, mengapa Australian Plate bergerak lebih cepat dibandingkan dengan Eurasian Plate. Jadi jawabannya ada di sini ya. Jadi kenapa beberapa lempeng bergerak lebih cepat dari lempeng yang lain? Sebagai contoh bahwa Pacific Plate itu bergerak lebih cepat daripada Eurasian Plate. Anda bisa melihat bahwa lempeng Pasifik itu ini gitu ya. Itu bergerak kira-kira 8 cm per tahun. Sedangkan Eurasian Plate yang kita pahami ya bergerak hanya 2 cm. Secepat-cepatnya hanya 2 cm. Jadi Pacific Plate itu bergerak ke arah sebelah sini, itu cepat sekali, dan Eurasian Plate ya bergeraknya kira-kira seperti ini gitu ya. Begitu pula Australian Plate itu bergerak ke sini, dan Eurasian ya bergeraknya seperti itu. Kalau kita bikin cross section utara selatan dari Australia gitu ya, kita potong utara selatan penampang, maka tadi yang dijelaskan oleh Adit itu bagus. Jadi kemudian kita akan mendapatkan bahwa ini misalnya ini A gitu ya di bagian selatan, dan ini B di utara. Jadi A-nya saya taruh jadinya di sebelah kiri, dan kemudian B-nya jadinya di sebelah kanan. Maka kita akan mendapatkan ya bentuk dari lempeng Australia yang masuk ke dalam Eurasia, dan ini adalah lempeng Eurasianya gitu ya. Lempeng Eurasianya jadinya di sebelah sini. Yang Australianya bergerak, kalau A, B dan sini berarti Australianya bergerak ke arah dalam, ke arah layar. Jadi bergerakannya seperti ini kali ya. Bentuknya seperti itu. Dan yang ini bergerak ke sebelah kanan ya berarti ya. Jadi kira-kira dia bergeraknya sebelah sana gitu ya. Nah, Anda bisa melihat bahwa salah satu penyebab kenapa lempeng itu bergerak lebih cepat karena kemudian ada sebuah gaya tambahan tadi, yaitu gaya slab pull. Jadi ketika slab sudah masuk ke dalam, pertanyaannya slab itu masuk ke dalam dan seberapa dalam dia masuk gitu ya. Sebagai contoh misalnya kalau yang Australian Plate ketika masuk di bawah, jadi ini adalah Australian Plate. Ini Australian Plate, dan kemudian ini adalah Eurasian Plate. Jadi pada saat kemudian Australian Plate masuk ke bawah Eurasian Plate, dan ini Pulau Jawa, maka seberapa dalam dia bisa masuk sampai kemudian hancur karena perbedaan suhu gitu ya. Karena kemudian suhunya sangat panas. Ternyata beberapa riset menyebutkan bahwa dia masuk sampai kedalaman 600 kilo. Jadi sampai kedalaman 600 kilo dia masih bertahan gitu ya. Jadi kedalamannya sampai 600 kilo. Jadi Anda bisa bayangkan ada sebuah benda masif yang sangat besar
ketebalan 30 kilo dan masuk sampai kedalaman 600 kilo, ini akan menghasilkan gaya tarik yang sangat luar biasa, akan menghasilkan slab pull yang sangat besar, dan itu menyebabkan kenapa Australian Plate begitu pula Pacific Plate itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, karena bagian dari mereka yang sudah masuk ke bawah itu begitu masif, 600 kilo masuk ke dalam. Dari mana kita punya bukti bahwa dia masuk 600 kilo? Buktinya dari kegempaan. Kita masih mendapatkan kegempaan di utara Pulau Jawa. Jadi ini kalau ini selatan Jawa gitu ya. Ini lautnya. Kemudian ini adalah Pulau Jawa. Kita masih punya kegempaan di utara Pulau Jawa. Misalnya beberapa kegempaan di daerah Indramayu yang gempanya gempa dalam, lebih dalam daripada 300 kilo sampai 400 kilo, diyakini beberapa yang cukup dalam sampai kedalaman 600 kilo. Jadi masih ada gempa yang menunjukkan masih ada bagian yang rigid di bagian dalam gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang padat itu tidak ada gempa ya. Kalau dia hanya flowing saja, kita sudah mendiskusikan bahwa upper mantle itu adalah viskoelastis, tapi dia viskos, maka tidak menghasilkan gempa gitu. Tetapi pada saat ada yang rigidnya, gempa masih terjadi, dan di bagian utara Pulau Jawa yang kedalaman dari lempeng yang masuk atau kita sebut dengan slab itu mencapai lebih dalam dari 400 kilo bahkan sampai 600 kilo, gempa-gempa itu masih ada. Dan jadi tarikan atau slab pull itu sangat besar. Ini menunjukkan salah satu penyebab beberapa lempeng bergerak lebih cepat dari lempeng yang lain. Salah satu bukti lain mengenai slab pull itu, sekarang banyak sekali gempa beberapa konsep dari kegempaan diyakini bahwa gempa itu terjadi pada pertemuan antar lempeng gitu ya. Jadi gempa itu terjadi di pertemuan antar lempeng di sini. Tetapi sekarang kita paham bahwa gempa-gempa di bagian bawah juga mungkin terjadi gitu ya. Dan gempa yang di bawah terjadi ini biasanya mekanismenya normal. Jadi tiba-tiba ketarik ke bawah gitu ya. Jadi bukan, kalau nanti saya akan jelaskan di dalam penyebab gaya deformasi, kebanyakan yaitu gayanya naik ke atas gitu ya. Tapi ada gaya yang disebut tipe 1 yang turun ke bawah, itu di bagian lokasi yang sangat dalam. Dan ini kemudian menjelaskan bahwa slab pull, tarikan dari slab itu terjadi. Dan tarikannya bisa berbeda kecepatannya, dan pada saat perbedaan tersebut menghasilkan gempa bumi. Salah satu gempa akibat slab pull yang terkenal dan merusak yaitu gempa Padang 2009. Jadi gempa Padang 2009 itu bukan gempa megatrust, tetapi gempa di bawah slab akibat gaya slab pull yang menunjukkan bahwa force-nya itu sangat besar gitu ya. Dan itu memperkuat konsep dari plate tectonics yang tidak hanya karena mantle convection, tetapi gaya-gaya yang bekerja di dalam kerak bumi. Baik, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Terima kasih Adit untuk jawabannya. Nanti Anda kirim pesan saya ke saya, pesan WA. Baik, selanjutnya saya akan bahas ke materi lanjutan, yaitu pengertian dari deformasi. Sudah dibahas di perkuliahan awal, tetapi saya akan coba tambahkan kembali. Deformasi yaitu perubahan bentuk dan posisi dari suatu material padat elastis akibat adanya tegangan yang diberikan pada material tersebut. Jadi pada saat kita membahas deformasi, maka ada satu bagian yang harus kita pahami, adanya gaya atau tegangan. Jadi biasanya kita membedakan antara tegangan dengan regangan. Jadi ada dua konsep yang saling melengkapi, yaitu tegangan dan juga regangan. Jadi tegangan kemudian merefer pada stres dan regangan merefer pada strain. Jadi gaya yang diberikan, tegangan yang diberikan akan menghasilkan strain. Jadi kita memasukkan stres, maka akan menghasilkan strain. Seringkali strain itu sangat kecil sehingga tidak terlihat gitu ya. Jadi kadang-kadang beberapa konsep di dalam beberapa bidang mengatakan bahwa
stres diberikan tidak ada strain. Padahal strain ada, tetapi nilainya sangat kecil gitu ya. Jadi dan sangat tergantung dari konstanta elastisitas dari material tersebut. Tetapi setiap benda yang diberikan strain itu akan mengalami setiap benda yang diberikan stres akan mengalami strain. Bisa jadi strainnya sangat kecil atau berlangsung dengan sangat cepat. Sebagai contoh misalnya kalau Anda mengetuk meja gitu ya, Anda mengetuk meja gitu ya. Maka Anda memberikan gaya, Anda memberikan tegangan. Pertanyaannya, apakah meja tersebut mengalami regangan? Apakah stres yang Anda berikan dalam bentuk ketukan itu akan mengakibatkan strain pada meja? Jawabannya iya, tetapi strainnya sangat kecil dan waktunya sangat pendek. Jadi begitu pula kalau kita tidak punya alat akselerometer untuk melihat percepatan ataupun perubahan regangan ya dengan sangat presisi, maka kita tidak bisa melihat. Di beberapa Anda kalau misalnya di beberapa jam tangan sekarang sudah ada akselerometernya ya. Tujuannya ya macam-macam gitu ya, dan diantaranya adalah untuk mengunci handphone pada saat dia jatuh, dia akan melock. Selain juga bisa bermanfaat untuk banyak hal. Nah, kalau Anda taruh handphone tersebut yang ada akselerometernya, maka kita akan bisa melihat bahwa dengan memberikan stres yang kecil, kita akan melihat strain sebagai fungsi waktu. Contoh dari strain yang kecil pada waktu yang pendek itu adalah gelombang gempa. Jadi bisa jadi bahwa getarannya tidak terrasakan, tetapi apabila menggunakan seismometer, akselerometer ataupun seismometer yang berbasiskan velocity, maka kita akan bisa melihat perubahannya dan kembali lagi ke posisi semula gitu ya. Jadi Anda kalau melihat gelombang gempa datar terus kemudian turun naik gitu ya. Ini mohon maaf, ini bukan contoh gambar yang betul. Terus kemudian datar kembali gitu ya. Nah, pada saat dia turun naik, maka kemudian strain terjadi, tetapi kemudian dia datar kembali gitu ya. Jadi seringkali bahwa tidak terlihat, tetapi kemudian kembali ke posisi semula, tidak ada deformasi yang sifatnya permanen. Tapi deformasi juga dijelaskan di berbagai bidang ya. Dalam meteorologi pun menjelaskan deformasi. Ini hubungannya misalnya dengan cloud ataupun dengan fluid. Misalnya deformasi juga dalam bidang kesehatan. Organ tubuh kita mengalami deformasi. Tulang-tulang kita, gigi kita misalnya itu mengalami deformasi. Tetapi yang kita bahas adalah deformasi yang mencakup apa yang produk deformasi secara alamiah dan juga deformasi infrastruktur. Itu yang kita bahas. Kita tidak membahas bagian yang bawah. Baik, saya akan teruskan bahwa tegangan ataupun stres atau gaya persatuan luas diberikan pada material yang elastik, ini akan menghasilkan regangan. Jadi bahwa regangan adalah produk dari tegangan. Jadi tegangan ataupun stres itu akan menghasilkan regangan ataupun strain. Jadi misalnya ada sebuah material seperti ini, kemudian ditekan mungkin dari berbagai arah gitu ya. Misalnya ditekan dari arah sebelah sini, kemudian ditekan juga dari arah yang lain. Maka kemudian bentuknya akan berkurang. Ini misalnya do X ini bentuk yang awal, kemudian bentuknya akan berubah menjadi do X dikurangi epsilon XX dikalikan dengan do X. Nah, ini adalah yang disebut dengan regangan ataupun strain. Dikurangi besarnya regangan dikalikan dengan bentuk awal. Jadi maka kita akan melihat besarnya perubahan. Jadi besarnya perubahan adalah ini atau delta X gitu ya. Delta X adalah bentuk awal dikurangkan dengan besarnya regangan. Baik, saya coba teruskan atau mungkin saya coba teruskan dulu sebelum nanti apabila ada pertanyaan. Saya akan masuk ke penyebab deformasi. Jadi penyebab deformasi tentu saja gaya adalah force ya. Jadi
dalam sebuah tulisan disebutkan bahwa force applied to solid cause deformations. Jadi sebuah gaya yang diberikan pada benda padat itu akan menghasilkan deformasi, and force applied to liquid cause flows. Bisa juga deformasi disebabkan karena perubahan temperatur atau perubahan sifat material dan sebagainya. Bukan itu yang kita akan bahas. Kita akan memfokuskan penyebab deformasi akibat force ya. Jadi pemberian gaya persatuan luas ataupun tegangan itu akan menyebabkan regangan atau akan menyebabkan strain. Baik, ini contoh ilustrasi dari gaya yang diberikan pada sebuah benda. Kita sebut saja tipe 1 gitu ya. Penjelasannya seperti ini. Jadi bayangkan apabila kita memiliki sebuah benda di bumi kita. Jadi ada sebuah bidang di sebelah kiri dan juga bidang yang di sebelah kanan. Jadi bidang yang di sebelah kiri diberi warna oranye dan yang di sebelah kanan diberi warna hijau. Dan kemudian ada sebuah gaya. Gaya di alam itu bekerja dalam semua arah tentu saja ya. Walaupun nanti kita harus menemukan resultan dari gayanya. Atau sebenarnya gayanya tuh dari sebuah resultan, tapi kita harus kemudian membagi berdasarkan komponen gaya. Jadi komponen salib sumbu dari gayanya. Nah, seandainya misalnya komponennya sudah bisa kita urai dan kita menemukan bahwa gaya yang terbesar adalah gaya yang arah atas bawah. Jadi kemudian gaya yang ini itu bergerak lebih besar gitu ya. Gaya yang ini itu bergerak lebih besar. Tentu saja gaya pun bekerja pada arah yang lain misalnya ya. Jadi ada gaya yang bekerja pada arah yang depan belakang misalnya. Jadi ada gaya juga yang bergerak pada arah depan belakang. Kemudian ada juga gaya yang bekerja pada arah kiri kanan. Warnanya sama. Nah, dan ternyata sesudah gaya diberikan, maka benda yang berwarna hijau ini menjadi turun gitu ya. Jadi pada saat setelah gaya diberikan, jadi ada sigma di arah sebelah sini, atas bawah, ini tanda gaya. Kemudian ada sigma yang diberikan pada arah kiri kanan. Kemudian ada gaya yang diberikan pada arah depan belakang gitu ya. Oke. Nah, apabila sesudah pemberian gaya tersebut kemudian benda menjadi turun ke bawah, jadi sesudah ada pemberian gaya-gaya, benda tersebut menjadi turun ke bawah. Misalnya ini pada contoh misalnya longsor gitu ya. Ini bidang longsornya dan sesudah gaya diberikan kemudian bendanya menjadi bergerak turun. Sudah gaya diberikan maka bendanya bergerak menjadi turun, jadi turun ke bawah. Maka kita bisa mengatakan bahwa gaya pertama itu berada di atas bawah. Jadi gaya pertama itu adalah gaya yang dianggap paling besar. Jadi gaya yang pertama itu adalah gaya yang paling besar. Jadi gaya pertamanya ada di atas bawah. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya yang lebih rendah daripada gaya pertama, yaitu gaya yang depan belakang. Dan gaya ketiga adalah gaya yang paling rendah, yaitu gaya kiri kanan. Nah, apabila hasil akhirnya adalah benda tersebut bergerak turun, maka sigma 1 ini ada di utara, atas bawah. Jadi atas bawah ini adalah sigma 1. Ini ditunjukkan dengan ini ada 3 gitu ya, menunjukkan bahwa dia paling besar gayanya. Dan kemudian gaya kedua yaitu sigma 2 itu depan belakang, dan gaya yang ketiga yang paling kecil adalah gaya kiri kanan.
Jadi kemudian hasil akhirnya bendanya jadi turun. Kenapa? Karena gaya paling besar itu adalah gaya yang atas bawah. Dan kenapa gaya ketiga kiri kanan itu paling kecil? Karena kalau gaya kiri kanan cukup besar, dia tidak akan turun juga gitu ya. Jadi kalaupun ditekan di atas bawah, tetapi kalau di kiri kanannya kuat, karena bidang patahnya itu ada tegak lurus terhadap gaya yang ketiga, kalau dia ditahannya kuat, maka dia tidak turun juga gitu ya. Tetapi karena dia paling lemah, akhirnya gayanya turun. Ini tipe yang pertama. Nah, adanya gaya yang diberikan pada material tersebut atas bawah, ini akan menghasilkan, jadi kalau kita punya pengamatan, misalnya kita punya pengamatan GPS gitu ya. GPS-nya kita simpan di sisi yang kuning, kita sebut titik 1 gitu ya. Dan kemudian titik yang kedua, pertanyaannya adalah apakah titik 1 dan titik kedua itu akan memanjang atau memendek? Apakah regangannya atau strainnya itu akan positif yang artinya memanjang, ataukah dia akan negatif yang artinya memendek? Bagaimana menurut Anda? Apakah kemudian kalau kita pasang pengamatan GPS yang mengamati jarak 1-2, apakah jaraknya bertambah atau jaraknya berkurang? Jadi kalau kita punya pengamatan di titik 1 dan titik 2, dan kemudian kemudian bidangnya turun, yang warna hijau ini adalah turun. Kenapa? Karena gaya satunya atas bawah menekan, kemudian dia turun. Pertanyaannya adalah, pada saat kita memiliki pengamatan GPS 1 dan 2, apakah jaraknya memanjang atau memendek? Maka yang paling logis kita akan mendapatkan extension pada arah kiri kanan. Jadi kemudian kita akan mendapatkan extensions pada arah kiri kanan gitu ya. Jadi kalau kita pasangnya misalnya titik satunya di sini dan titik jadi kita kalau pasang alat pengamatannya tidak memotong sesar, maka kita tidak bisa melihat pola apapun. Jadi pola tersebut, regangan itu akan kita dapatkan. Jadi kita akan mendapatkan sebuah regangan yang positif, yaitu kemudian jaraknya akan memanjang untuk menggambarkan pergerakan tipe 1. Baik, saya coba teruskan lagi untuk pergerakan tipe 2. Pada pergerakan tipe 2, maka gaya yang paling besar bekerja adalah gaya yang kiri kanan. Jadi gaya yang paling besar adalah gaya yang kiri kanan. Ketika kiri kanan ini sangat besar, maka bagian yang hijau ini akan naik ke atas. Bagian yang hijau ini akan bergerak naik ke atas. Dan apabila kita memiliki pengamatan GPS titik 1 dan pengamatan GPS titik 2, maka titik 1 dan titik 2 ini akan memendek atau shortening. Jadi sigma satunya akan ada di komponen kiri kanan, dan sigma 3-nya itu akan berada di yang atas bawah. Jadi sigma 3 ini akan yang paling kecil, itu ada di atas bawah. Ini sigma 3, dan kemudian sigma 2 itu akan ada berada di bagian yang depan belakang. Ini akan jadi sigma 2. Ini tipe yang kedua. Jadi pada saat kiri kanan, pada saat gaya yang tegak lurus dengan bidang patah ini, jadi ini bidang patahnya, dan gayanya tegak lurus, jadi sigma satunya tegak lurus dengan bidang patahnya, maka kemudian ini akan naik ke atas. Dan pada saat kita memiliki pengamatan 1-2, maka kita akan mendapatkan pengamatan 1-2 yang shortening. Ini yang tipe 2. Dan Anda bisa menduga tipe ketiga, yaitu pada saat arah gayanya adalah sejajar dengan bidang patah. Jadi ini di sini dan ini yang di sini. Jadi depan belakang itu akan menjadi sigma 1. Dan kemudian yang paling kecil adalah jadi sigma 3-nya akan ada di sini.
maaf, ini paling pendek. Ini akan jadi sigma 3, dan atas bawah ini akan jadi sigma 2. Atas bawah ini akan jadi sigma 2. Dan ini akan kemudian menghasilkan, terlihat akan menghasilkan sama regangannya, kemudian akan memanjang. Titik 1, ini titik 2. Jadi kemudian kita akan mendapatkan pola ekstensi juga. Baik. Jadi memahami deformasi adalah memahami bagaimana gaya bekerja, karena kemudian gaya stres itu akan menyebabkan tegangan, akan menyebabkan strain ataupun regangan. Saya akan coba memberikan ilustrasi, mencoba pemahaman Anda berdasarkan gaya-gaya yang bekerja. Kira-kira jenis sesarnya apa gitu ya? Apakah sesarnya itu adalah yang pertama sesar yang turun? Ini disebut dengan sesar turun. Sesar turun itu disebut dengan sesar normal gitu ya. Kenapa disebut normal? Ya karena turun itu dianggap normal gitu ya. Jadi karena bidangnya miring begini, kalau yang hijau turun ya itu normal gitu ya. Dia tidak berlawanan ya, dia memang ada sebuah bidang miring, taruh benda ya pasti turun. Kita sebut dengan sesar turun atau sesar normal. Ini gaya tipe 1. Kemudian ada gaya yang tipe yang kedua, yaitu pada saat dia bergeraknya naik, disebut dengan reverse. Kenapa reverse-nya? Karena logikanya kalau ada yang miring harusnya dia turun, tapi dia naik gitu ya. Kenapa dia naik? Karena gaya satunya yaitu arahnya kiri kanan. Gaya satunya berarah pada arah kiri kanan, sehingga kemudian dia akhirnya jadinya naik. Gaya satunya tegak lurus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu geser atau sesar strike slip gitu ya. Kenapa? Karena arah dari gayanya sejajar dengan bidangnya. Gayanya sejajar dengan bidangnya. Jadi kalau yang gaya 1 dari atas, tipe 1 dari atas, tipe 2 itu dari kiri kanan, tegak lurus terhadap bidang sesarnya. Nah, yang ketiga adalah sejajar dengan bidang sesarnya. Itu menghasilkan sesar geser. Nah, kemudian dengan pemahaman konsep gaya-gaya tersebut, Anda perhatikan peta ini. Dan seandainya, jadi di dalam peta ini, jadi seandainya adalah sesarnya adalah ini. Jadi sesarnya itu adalah di sini. Jadi sesarnya itu adalah, ini adalah zona pertemuan lempeng. Andainya sesarnya ini adalah ini. Oke, sesarnya itu ada di sini. Dan kemudian arah pergerakan, arah dari gayanya, arah dari force-nya. Jadi force itu digambarkan sebagai dinyatakan dalam bentuk pergerakan dari lempengnya. Jadi misalnya arah dari force-nya itu seperti ini. Jadi tadi ada Christmas Island di sini. Jadi pergerakannya ke arah sana. Jadi arah force-nya adalah ke arah sebelah sana, menggambarkan dari pergerakan lempeng dari Australian Plate. Pertanyaannya adalah, deformasi yang terjadi apakah tipe 1 yaitu normal, ataukah tipe 2 yaitu sesar naik, ataukah tipe 3 yaitu sesar geser di bidang sesarnya. Jadi bidang sesarnya adalah yang berwarna merah, kemudian force-nya ini yang berwarna hijau. Jadi dengan konsep yang tadi, apakah ini adalah jenis tipe 1, tipe 2, ataukah tipe 3? Apakah sesar normal, sesar turun? Apakah yang berwarna merah ini sesar normal? Apakah sesar naik? Ataukah sesar geser? Silakan Raka. Sesar naik ya, oke. Bisa dijelaskan lebih jauh, bisa dielaborasi kenapa disebut
Sesar naik, Raka. Oke, jadi dari arah Christmas Island ke bidang sesar ini, dan kemudian kemungkinan akan jadi memendek gitu ya regangannya. Kita bisa menjelaskan kenapa dia tipe 2 ataupun sesar naik. Jadi mungkin tipenya bisa 1, 2 tuh bisa bolak-balik. Tapi poinnya adalah kenapa jadi sesar naik, yaitu karena arah gayanya tegak lurus terhadap bidang sesarnya gitu ya. Arah gayanya tegak lurus terhadap bidang sesarnya. Jadi arah gayanya tegak lurus pada bidang sesarnya. Jadi ini adalah bidang sesarnya. Ini adalah tadi yang digambarkan garis yang berwarna merah. Dan ini adalah arah dari Christmas Island gitu ya. Arah Christmas Island tegak lurus terhadap bidangnya, dan ini Pulau Jawa, sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa arah Christmas Island ini dari arah sebelah sini ya. Ini Christmas Island ditekan, dan ini Pulau Jawa, maka dia akan naik ke atas gitu ya. Dan ini miringnya itu kan bidang miring sesar ini kalau di dalam di selatan Jawa ini miring ke utara atau miring ke selatan? Mungkin ada yang bisa menjawab lebih jauh. Ini bidang miring masuk, kemudian miringnya ke utara atau ke selatan. Jadi pertanyaannya adalah, bidang yang ini utaranya itu ada di sini, ataukah utaranya ada di sebelah kiri gitu ya? Apakah ini miring ke utara, ataukah ini selatan gitu ya? Kalau ini selatan berarti dia miring ke selatan gitu ya. Jadi untuk kasusnya di Jawa itu miringnya ke utara atau miring ke selatan. Biasanya kita mengatakan dipping to the north atau dipping to the south. Jadi kalau miringnya ke utara kita disebutkan dipping to the north gitu. Nah, kalau di Jawa itu dia miringnya ke utara atau miringnya ke selatan? Miringnya ke utara, sehingga kemudian arah gayanya di sebelah sini, dan itu menjelaskan bahwa kemungkinan besar kalau terjadi gempa di sini, jadi kalau terjadi deformasi dalam bentuk gempa, maka gempanya adalah gempa sesar naik gitu. Jadi harapannya Anda dengan melihat arah pergerakan lempeng, Anda sudah bisa membayangkan kira-kira gempanya ataupun deformasinya seperti apa. Apakah tipe 1 turun naik, atau apakah tipe 1 turun, apa tipe 2 naik, atau tipe 3 sesar geser. Baik, saya akan lanjutkan lagi pertanyaan dengan memperlihatkan ilustrasi yang sebelah sini. Bagaimana dengan sesar Cimandiri? Sesar Cimandiri itu lokasinya di sini. Sesar Cimandiri itu lokasinya di sini. Ini garis yang berwarna merah. Ini saya menemukan di internet ini. Jadi ini saya menemukan di internet di sebuah web gitu ya. Padahal saya yakin ini saya yang buat. Di sini kalau nggak salah ada alamat email saya, tapi dipotong oleh yang naruh di internet di blognya. Ini saya sangat super yakin lah bahwa gambar ini saya yang buat. Nah, ini sesar Cimandiri. Jadi sesar Cimandiri itu bidangnya itu yang di sini. Bidangnya itu yang berwarna merah ini. Nah, gayanya dari mana? Gayanya dia sama, gayanya dari tekanan Australian Plate kan. Jadi gayanya itu yang tadi Christmas Island gitu ya. Jadi gayanya itu adalah kira-kira seperti itu gitu ya. Pertanyaannya, sesar Cimandiri apakah sesar turun tipe 1, sesar naik tipe 2, ataukah sesar geser tipe 3? Dengan Anda melihat dari arah gayanya. Ya, karena gayanya sejajar bidang sesar. Jadi gayanya sejajar bidang sesar. Ini tipe 3 gitu ya. Sesarnya di sini ya gayanya ke sini. Dan gesernya harusnya kemana gitu ya. Jadi kalau ada gaya yang ke arah sebelah sini, pasti bidang ini akan bergeser ke sebelah sini. Dan bidang yang berlawanan akan bergeser ke sebelah sini. Maka kita tanpa ngukur GPS juga gitu ya, kita akan menduga bahwa ini ada sesar geser mengiri. Kenapa mengiri? Karena kalau kita berdiri di sebelah sini, jadi kalau kita mengamati di sini, maka yang di seberang kita berhadapan ke arah kiri gitu ya. Kita mengamati sini, di seberang sesar itu bergerak ke kiri. Kalau kita berada di sebelah sini, menghadap ke sesar, maka sesarnya tetap akan bergerak ke kiri juga kan.
karena ini dari sini kita melihat ke arah sebelah sini gitu ya, maka kita akan melihat sesarnya tetap bergerak ke sebelah kiri. Nah, untuk itu maka kita sebut sesarnya sebagai sesar yang mengiri. Jadi dengan memahami gaya-gaya ini, dengan memahami bentuk dari geometri dan sumber gaya, kita sudah bisa menduga, oh sesarnya mengiri. Walaupun tidak sepenuhnya tepat ya, karena tidak sesederhana ini. Jadi biasanya mengiri tetapi ada komponen naik misalnya ya, karena ya arah gaya tidak sepenuhnya tegak lurus gitu ya. Tetapi dengan memahami ini, maka mudah-mudahan Anda bisa menjelaskan, sudah memahami penyebab deformasi dan hubungannya, responnya seperti apa. Mungkin ada pertanyaan singkat lagi. Sesar opak itu di sini. Arahnya seperti itu. Sesar opak itu sesar turun naik tipe 1, sesar turun tipe 1, ataukah sesar naik tipe 2 atau sesar geser tipe 3? Oke, ada yang bisa menjawab untuk sesar opak ini, apakah dia sesar naik tipe 1 sesar turun, ataukah sesar naik tipe 2, ataukah dia sesar geser? Sesar geser, dan arah gesernya adalah sesar mengiri gitu ya. Itu jadi memahami sumber gaya, maka kita bisa menjelaskan, kita bisa dengan mudah menjelaskan mekanismenya. Ada lagi yang menarik itu, yaitu sesar Sumatera ya. Mungkin saya bisa tampilkan. Mudah-mudahan Anda sudah bisa melihat arah gambarnya berubah. Sesar di Sumatera. Oke. Sesar di Sumatera itu sesar yang terkenal di Sumatera itu adalah sesar sesar Sumatera itu lokasinya di sini ya. Anda bisa melihat garis yang saya gambar. Australian Plate itu bergerak ke arah mana? Australian Plate itu arahnya kira-kira ke sini, di Sumatera. Ini sesar Sumatera itu ya di sepanjang Bukit Barisan gitu ya, di situ. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sesar Sumatera itu adalah tipe 1 sesar turun, apakah sesar naik atau sesar geser? Sesar naik dan sesar geser. Nah, ternyata jawabannya adalah sesar Sumatera itu adalah sesar geser murni. Kenapa? Karena kemudian arahnya, jadi arah gayanya terpartisi 2 di zona subduksi. Kita sebut dengan partisi gaya. Jadi gayanya itu di sini, tapi kemudian kalau saya gambarkan kembali ya, Australian Plate itu jadinya seperti ini. Itu ternyata terbagi 2 menjadi arah yang ke sebelah sini. Ups, maaf. Jadi semakin jelek gambarnya. Mohon maaf. Oke. Terbagi 2 menjadi seperti itu. Anda kalau memahami partisi gaya, memahami vektor bisa dipartisi jadi 2 gitu ya. Jadi arah 1 dan arah 2. Arah 1 itu menyebabkan gempa di subduksi. Arah 1 menyebabkan gempa di subduksi yang arahnya tegak lurus. Arah 2 yang sejajar itu menghasilkan gempa di sesar Sumatera. Jadi kemudian pada saat nabrak, terus gayanya terbagi menjadi 2, yaitu garah yang tegak lurus, jadi ada partisi dari gaya. Kemudian satu lagi yang sejajar. Nah, yang tegak lurus itu menghasilkan gempa subduksi, yang sejajar ini menghasilkan gempa di sesar. Nah, pertanyaannya, gempa yang di sesar itu gayanya adalah sesar geser pasti ya. Nah, pertanyaan tambahan, sesar gesernya mengiri atau menganan? Kalau lihat dari arah gayanya. Gayanya menganan. Kenapa? Karena yang bagian ini adalah bergerak ke sebelah sini pastinya. Yang sebelah sini adalah bergerak ke sebelah sini. Jadi mudah-mudahan dengan memahami gaya-gaya yang bekerja, Anda sudah bisa melihat pola dari deformasinya. Anda sudah bisa melihat pola dari regangannya. Anda bisa paham kira-kira mekanisme dari sesar. Jadi sebenarnya mudah sekali ya kalau sudah melihat pola gayanya. Dari mana lihat dari pola gaya? Dari pergerakan lempengnya aja gitu ya. Anda bisa menduga pola sesarnya seperti apa.
Oke, baik, demikian yang ingin saya jelaskan pada perkuliahan hari ini. Apabila Anda ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum saya akhiri perkuliahannya. Silakan apabila ada pertanyaan.